Allah. Sebagai nasihat yang terakhir dari kajian ini, karena sudah masuk waktu zuhur, yang saya ingatkan kepada antum, ikhwan fiddin, azakumullah. Yang pertama, kita harus bertakwa kepada Allah SWT. Takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ittaqillahi tsumma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana kita berada. Takwa kepada Allah. Takwa dalam semua hal. Tentang diri kita, kita takwa. Tentang istri kita, tentang anak kita, tentang keluarga, tentang muamalah kita, takwa kita kepada Allah SWT. Dan intinya takwa dengan kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan bid'ah, mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhkan larangannya. Ini takwa kepada Allah. Yang kedua, ikhwan fillah, jazakumullah, saya ingatkan untuk diri saya dan untuk sekalian, jangan kita tinggal nuntut ilmu, terus nuntut ilmu. Sebab dengan nuntut ilmu, kita akan menambah ilmu yang bermanfaat, bertambah iman kita, bertambah faham kita tentang sunnah. Nuntut ilmu ini jangan kita bosan, jangan dengan alasan sibuk atau yang lain, jangan. Nuntut ilmu dan baca buku-buku yang bermanfaat, buku-buku sunnah. Jangan sekali-kali antum baca buku bid'ah, jangan sekali-kali. Banyak buku-buku bid'ah, ya, syubhat-syubhat banyak di internet juga banyak. Jangan baca. Karena apa? Akan rusak nanti. Ini rusak. Ini disuruh untuk memikirkan yang baik, bukan tong sampah. Semua dimasukkan. Akhirnya nggak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Jangan dengan alasan kita ingin tahu majelisnya al bid'ah, kita ingin tahu kesesatan bukunya bid'ah, akhirnya sesat. Makanya buang. Baca buku-buku yang bermanfaat, buang buku-buku yang tidak bermanfaat. Hatta ada orang yang mencela salafi, ya, ada buku baru Quwafadis, mau kemana salafi, nggak usah dibaca, karena isinya pengkaburan terhadap sunnah Nabi SAW. Nggak usah dibaca, nggak ada manfaatnya, antum kena syubhat. Kalau sudah masuk syubhat, nggak akan keluar lagi sampai hari kiamat. Sebab kata Imam Adz-Dzahabi apa? Imam Adz-Dzahabi apa? Al-qulubu dha'ifa wa syubah khattafa. Hati ini lemah dan syubhat terus menyambar. Ini perhatikan, nuntut ilmu kepada orang yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf, membaca buku-buku yang bermanfaat. Yang ketiga, saya ingatkan kepada antum, untuk diri saya dan antum sekalian, amalkan sunnah-sunnah itu. Meskipun di masyarakat antum tidak ada yang mengamalkan, antum amalkan sunnah itu. Umpamanya semuanya di tempat antum semuanya cukur jenggot, antum berjenggot, nggak ada masalah. Dicela nggak ada masalah, dicaci maki nggak ada masalah, tetap jalankan sunnah ini. Jangan kita lemah dan jangan duka cita. Orang mencela kita, mencaci maki kita, menghina kita, dengan sebab kita berpegang kepada sunnah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah masih tetapkan kita dari sunnah. Jangan mundur, jangan takut, tegak di atas sunnah dan tegar di atas sunnah ini. Jangan mundur dan takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan duka cita, Allah bersama kita. Jadi seolah-olah memang kelihatan dengan mata, kasat mata kita, kita sendirian. Tapi kita ingat bersama makhluk yang ada di langit dan di bumi ini, bahwa malaikat bersama kita, Allah bersama kita, dan semua yang ada bersama kita. Jangan antum takut, meskipun sendiri, jalankan sunnah ini, Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita, dan kita lihat ganjarannya sangat besar. Ya, tegar di atas sunnah, jangan mundur, jangan kemudian kita karena banyak celaan, ya sudah, kita toleransi kepada mereka, kita ikuti perbuatan bid'ahnya mereka. Jangan. Dunia kita hidup hanya sekali dan kita ingin masuk surga. Mudah-mudahan kita mempertahankan sunnah, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ini. Yang keempat, ya ikhwan fillah, jazakumullah, antum perhatikan, dalam kita mendakwakan sunnah, kita harus rifq walin, lemah lembut, jangan kasar. Karena banyak orang yang tidak paham tentang sunnah ini, kepada keluarga, kepada family, kepada masyarakat. Meskipun mereka mengejek kita, mencela kita, melecehkan kita, kita tetap sampaikan dengan lemah lembut. Sampaikan lemah lembut. Dan celaan mereka tidak akan mengganggu kita, nggak akan mengganggu kita. Tetap jalan, lakukan lemah lembut. Sebab semuanya akan indah dengan lemah lembut itu. Kata Nabi, maka rifqu fi syai'in illa zana. Tidak ada kelemah lembut pada suatu, maka akan menghiasinya. Wa ma yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidak dicabut, maka akan jelek. Dakwah ini kalau diiringi dengan kekerasan, maka akan rusak dakwah ini. Dakwah ahlus sunnah, dakwah lemah lembut,
dakwah salaf, dakwah lemah lembut. Tidak seperti yang mereka tuduh kepada kita bahwa dakwah salaf dakwah yang keras dan kasar. Tidak. Kita tegas betul. Ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah. Tapi kita dakwahkan sampai kepada mereka dengan lemah lembut, bukan kasar dakwah ini. Itu tujuan yang tidak benar. Dan katakan Syekhul Islam mengatakan ahlus sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq, bahwa ahlus sunnah orang yang paling tahu tentang kebenaran, dan ahlus sunnah adalah orang yang paling sayang kepada makhluk. Sayang, lemah lembut. Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah dengan sebab kita, dengan sebab antum, dengan kasarnya mereka meninggalkan sunnah, dan kita berdosa. Ajak mereka dengan lemah lembut supaya mereka mengikuti sunnah. Kalau ada 1-2 sunnah yang mereka tinggalkan, masih banyak sunnah yang bisa mereka lakukan. Dakwakan dengan lemah lembut. Lemah lembut, dakwah sunnah, dakwah yang lemah lembut. Tambah ilmu kita, tambah kelemah lembutan kita. Tambah ilmu kita, tambah kita penyantun. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ikhwan fillah azakumullah, bahwa dakwah sunnah ini banyak tantangannya, baik berupa perkataan, perbuatan, ejekan, tulisan, celaan, bahkan juga sampai ada pemukulan, pelemparan batu, dan yang lainnya terjadi. Pengusiran, disuruh kita oleh Allah sabar. Dan itu nasihat Luqman, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sabar terhadap apa yang menimpa kamu, karena itu termasuk urusan yang kuat. Sabar, jangan lemah kita. Jangan kita dicela, diejek, dimusuhi, kemudian kita lemah. Jangan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan saya mohon maaf karena banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab, dan itu kemampuan saya dan juga waktu terbatas. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita di atas sunnah, menetapkan kita istiqamah di atas sunnah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di atas sunnah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tegar di atas sunnah dan diberikan husnul khatimah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.